kambing itu punya penyakit, itu kan sangat sensitif, Ustaz. Dia punya penyakit buta sementara, Ustaz. Jadi pada saat datang itu tidak buta. Kemudian misalnya kalian sudah beli, nanti bisa tiba-tiba buta warna putih. Tapi itu bisa hilang. Memang harus dirajin, dibersihin matanya pakai jeruk pipis dan yang lain-lain. Apakah ini termasuk aib buta, Ustaz? Tapi dia bisa sembuh, Ustaz. Kambingnya buta sementara, Iya, kemudian bisa dipastikan bisa melihat. Bukan dipastikan, memang ada treatment khusus. Dia nanti tiba-tiba nggak bisa bersih, Ustaz. Nah, misalnya pada saat sudah mau hari H, dia belum sembuh atau masih belum bersih banget, apakah ini termasuk aib, Ustaz? Apa Ustaz saran? Iya, nah, saya baru tahu ada kambing yang buta sementara kemudian bisa diinikan. Artinya kalau kita posisi memilih di awal mau beli harusnya kan dicek dulu. Dia masih belum buta, Ustaz. Jadi itu bisa Belum buta ketika saat dibeli. pada saat datang semuanya masih buta. Cuma Sehat, lihat semua. itu kadang bisa kena angin di laut atau kena air. Jadi pas lagi besok atau lusa bisa tiba-tiba itu putih matanya, Ustaz. Intinya kan ketika kita membeli, kita yang akan berkorban, kemudian membeli hewan tersebut, kan kita pastikan hewan tersebut tidak buta. Ya, hewan tersebut tidak buta. Saya tidak tahu tentang buta sementara tadi, karena sebab kena angin, cuaca, atau enggak sehat, atau semacamnya, atau rabun, atau kemudian bisa disehatkan. Ya, yang jelas ketika buta, kata para ulama, maka yang demikian tidak sah kalau buta. Kalau di bawah derajat itu, ya wallahu alam, intinya selamat dari semua cacat. Makin bagus maka makin ideal, makin sehat, makin gemuk. Ya wallahu alam. Ya berarti tim yang mencari hewan tadi harus betul-betul pengalaman, intinya demikian. Dicek semuanya. Tanduknya, giginya, kemudian yang lain-lainnya, usianya, Masya Allah. Iya, seperti itu. Harus cari yang pengalaman berarti. Nah, jadi intinya patokannya itu adalah ketika idza dakhalal ashru, ketika masuk awal 10 Zulhijjah. Ya. Hewan yang dipilih tadi tidak ada cacat. Dan itu berlangsung sampai saat sebelum nyembeli. Ternyata di tengah itu, rentang itu, hewan tadi buta sementara. Kemudian bisa disembuhkan, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa disembuhkan, ya ganti yang lain. Berarti bagusnya ada khiyar aib namanya. Khiyar aib itu adalah perjanjian antara pembeli dengan penjual. Jikalau ada aib yang baru diketahui belakangan, yang paling gampang titipkan ke siapa? Si penjual. Kemudian diakadkan. Jika kamu amanahnya, saya minta tolong hewan ini dijaga. Saya beli dalam kondisi semuanya sehat, tidak ada aib. Saya nggak mau tahu, tolong dijaga. Kasih makan, digemukkan, ini upahnya. Ketika ada aib yang serius, kamu wajib ganti. Itu yang paling gampang. Ya, kalau kita kan nggak pengalaman. Di KM masjid misalkan jaga selama 3 malam. Bisa jadi sakit. Waduh, kalau sakit ganti lumayan. Ya kan 20 juta misalkan. Tapi kalau akadnya ke penjual, dia wajib memelihara, menjaga, nah itu kan lebih mudah. Seperti itu, Pak.